Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan di Zakaria 10 dan sungguh merupakan satu sukacita kalau saya bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan dengan tekun dan setia mau belajar tentang firman Tuhan. Karena hari-hari ini saudara-saudara begitu banyak pengajaran di luar sana, dan hari ini saya dan saudara ada di tempat ini untuk sama-sama bertekun, untuk merenungi firman Tuhan, patokan-patokan peraturan yang Tuhan berikan untuk kita bisa kita nikmati dalam Bible Study ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita masuk dalam pujian penyembahan. Yesus Tuhan, ikhlaskan kami, berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sembah Allah pemenang kami. Haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Biar hati kami tetap untuk selama-lamanya setia mengikut Engkau Tuhan, supaya kami senantiasa Tuhan berikan cara-cara-Mu untuk kami tidak melupakan Engkau di dalam segala apapun yang
kami hadapi ya Bapa, dan hanya mengandalkan Engkau bukan yang lain. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai hidup setiap anak-anak-Mu, orang-orang pilihan-Mu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami minta hikmat yang daripadamu untuk hari ini kami boleh belajar, kami boleh merenungkan dan melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kami akan diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita masuk di dalam Zakaria 10 dengan judul perikop, hanya Tuhanlah pemberi hujan. Nah, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Mintalah hujan dari Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan hitam dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ayat yang kedua. Sebab apa yang dikatakan oleh para terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh para penenung adalah dusta. Mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Mereka memberi hiburan yang sia-sia. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara-saudara, ini mengacu pada apa yang terjadi pada masa itu di bagian timur tengah. Bagaimana kesuburan tanah itu tergantung daripada hujan. Hanya hujan lebat, dikatakan awan hitam sampai akhirnya menurunkan hujan lebat yang mampu memecahkan tanah-tanah kering dan gersang. Karena kekeringan di tempat itu, sehingga kalau hujannya rintik-rintik, nggak mungkin tanah-tanah kering itu bisa terairi dengan baik. Dibutuhkan sebuah hujan yang lebat dan dahsyat, sehingga tanah tersebut dapat dengan mudah dibajak supaya bisa menjadi gembur, sehingga boleh ditanami benih-benih. Dan dikatakan Tuhanlah yang memberi berkat, Tuhanlah yang memberi hujan. Berkat itu, hujan itu diibaratkan sebagai berkat buat mereka yang berharap pada masa itu. Dan dikatakan jangan kamu meminta kepada yang lain. Dikatakan tukang tenung, lalu kemudian mimpi-mimpi dan terafim. Mereka tidak boleh berharap kepada orang-orang ini, kepada kuasa-kuasa kegelapan ini, karena mereka itu hanya memberikan janji-janji kosong. Dan pada masa itu terafim itu adalah sebuah dewa yang mereka sembah, seperti sebuah patung-patung berhala. Itu ada disampaikan dalam Kejadian 31 ayat 19, yaitu di mana ketika Rahel, anak Laban, istri dari Yakub, itu mencuri dewa sembahan Allahnya, dewa yang disembah oleh keluarga mereka, di mana Laban ini menyimpan dewa tersebut dan kemudian dicuri oleh anaknya Rahel dan dibawa. Kemudian ada juga pada masa pemerintahan Raja Yosia, bagaimana Raja Yosia ini benar-benar menghapuskan orang-orang yang pada waktu itu ada di sana untuk memanggil arwah, roh-roh peramal, kemudian para terafim, berhala-berhala dari segala dewa-dewa yang ada di Yehuda maupun di Yerusalem itu dihapuskan oleh Raja Yosia. Karena apa? Raja Yosia mau supaya mereka ini hanya mengandalkan Tuhan. Mereka itu hanya berharap kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini kita enggak punya segala sesuatu yang kita sembah melebihi Tuhan? Nah, mungkin anak-anak muda, mungkin di antara kita seringkali mencari sebuah alternatif untuk menanyakan sesuatu, untuk menjawab kegalauan hati kita, untuk berharap masalah kita diselesaikan, tetapi bukan bertanya kepada Tuhan, bukan hanya mengandalkan Tuhan, tetapi hal-hal lain. Walaupun bukan patung, walaupun bukan orang-orang seperti petenung, peramal, tapi mungkin ada sesuatu lain yang kita harapkan. Nah, hari ini dikatakan bahwa mereka semua berkeliaran
seperti kawanan domba yang menderita sengsara sebab nggak ada gembala. Saudara-saudara, ketika Anda perlu suatu jawaban, ketika Anda perlu suatu kekuatan, datanglah hanya kepada Tuhan. Ini inti dari apa yang disampaikan dalam Zakaria 1-2. Jangan mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat memberikan jawaban dan berkat-berkat atas kehidupan kita. Di ayat yang selanjutnya dalam perikop baru, yaitu tentang pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Ayat yang ketiga, terhadap para gembala murkaku menyala-nyala, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kaum Yehuda, kawanan ternaknya, dan membuat mereka seperti kuda kemuliaannya dalam pertempuran. Saudara-saudara, Allah akan mencurahkan kemarahannya kepada orang-orang yang memimpin, kepada para pemimpin. Mereka dikatakan mereka bukan gembala yang baik. Karena apa? Mereka ini sengaja membiarkan umat Allah berjalan di jalan yang salah. Nah, Tuhan ini memperhatikan umatnya. Umat Tuhan dilambangkan dengan ternak-ternaknya. Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan ingin menyatakan keagungannya. Keagungan Tuhan itu di dalam ayat ini dilambangkan sebagai seekor kuda dalam pertempuran. Bahwa Tuhan itu kuat, Tuhan itu perkasa. Dan Tuhan yang Maha Kuasa ini ingin menyatakan dirinya kepada umat-umat kesayangannya. Umat-umat yang hari itu dibiarkan oleh gembala-gembalanya. Di ayat yang keempat, dari mereka akan muncul batu penjuru. Dari mereka akan muncul patok kemah. Dari mereka akan muncul busur perang. Dan dari mereka akan muncul semua penguasa bersama-sama. Disebut batu penjuru, patok kemah, busur perang. Itu adalah alat-alat yang diibaratkan akan muncul sebagai pemimpin-pemimpin baru yang berasal dari Allah. Bagaimana batu penjuru akan kokoh, menguatkan setiap bangunan-bangunan. Patok kemah akan dipancangkan sehingga bangunan itu kokoh, tenda itu kokoh. Dan busur-busur perang ini akan disiapkan untuk bisa memanah pada waktu yang tepat pada saat peperangan itu terjadi. Di ayat yang kelima, mereka akan seperti pejuang yang menginjak-injak musuh dalam lumpur di medan pertempuran. Mereka akan berperang sebab Tuhan beserta mereka, dan mereka akan membuat malu tentara berkuda. Ini berbicara tentang penyertaan Allah, saudara-saudara. Allah menyertai setiap peperangan, dan orang-orang yang disertai Tuhan itu akan menjadi pahlawan-pahlawan yang pasti akan mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka yakin mereka dapat memenangkan peperangan ini bersama dengan Allah. Di ayat yang ke-6, aku akan membuat kaum Yehuda kuat, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan memulihkan mereka sebab aku menyayangi mereka. Mereka akan menjadi seakan-akan tidak pernah kutolak, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Allah akan mengatasi segala kelemahan umat Tuhan, ketidakberdayaan mereka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Diistilahkan sebagai sebuah restorasi yang tidak hanya sebatas Allah akan memulihkan tanah perjanjian, tetapi pemulihan itu merupakan sebuah perkenanan Allah terhadap umat pilihannya. Walaupun sebelumnya mereka pernah ditolak oleh Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan kembali umatnya. Tuhan ingin menguatkan kembali setiap lutut-lutut yang goyah. Setiap penderitaan mereka digantikan dengan kebaikan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Di ayat yang ke-7, Efraim akan menjadi seperti seorang pejuang. Hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita hati mereka, bersorak-sorak karena Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan
berkat Tuhan itu akan diberikan bahkan sampai keturunan mereka, di mana mereka akan merasakan sukacita secara permanen. Dan mereka akan terus ada karena nubuatan dan janji Allah ini akan digenapi bukan hanya di dalam kehidupan umat Allah pada waktu itu, tetapi juga kepada anak keturunan mereka. Mereka akan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan mereka. Di ayat berikutnya, aku akan bersuit memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka dan mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan mengingat aku. Mereka walaupun sudah tidak ada di dalam tanah mereka, mereka ada di dalam pembuangan, tapi mereka tetap mengingat Tuhan. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Itu janji Tuhan. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka. Seperti seorang gembala yang bersiul ketika mengumpulkan dan memanggil domba-dombanya. Dikatakan Allah melakukan hal yang sama untuk memanggil kembali pulang setiap anak-anaknya, umat-umat Tuhan yang terserak. Allah akan memanggil mereka untuk kembali dan membebaskan mereka daripada pembuangan. Mereka ini yang dipanggil Allah kembali dihitung sebagai sisa Israel yang akan kembali. Dan Tuhan berfirman melalui nubuatan ini, mereka akan menjadi banyak. Tadinya mereka termasuk hitungan sisa dari sekumpulan besar, kemudian dimurnikan oleh Tuhan hanya sekumpulan kecil. Mereka-mereka yang masih tetap setia dan taat mengikuti Tuhan, mereka yang tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dipanggil kembali oleh Allah. Dan kemudian mereka akan dibuat menjadi banyak karena Tuhan mengingat mereka. Dan Tuhan mengembalikan keadaan mereka ke tanah perjanjian, ke tempat di mana Tuhan berjanji kepada Abraham. Di ayat yang ke-11, lautan kesusahan akan diseberangi, gelombang laut akan dipukul, dan segala tempat yang di dalam sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan dijatuhkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lenyap. Aku akan menguatkan mereka dalam Tuhan, dan mereka akan hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah sebuah cara penyelamatan yang akan Allah kerjakan untuk menyelamatkan mereka. Mesir dan Asyur itu sering dipakai sebagai lambang kekuatan dunia oleh Alkitab. Dan Allah sendiri yang berjanji akan memberikan kekuatan supaya mereka boleh kembali ke tanah perjanjian dan kembali memuji Allah, kembali menyembah Tuhan. Saudara-saudara, ayat 10 ini singkat. Dan di sini Tuhan sedang menjelaskan bahwa ketika kita butuh sesuatu, ketika kita ada di dalam kesesakan, ketika kita sudah nggak ngerti lagi harus melakukan apa, Tuhan mengingatkan bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapan. Kita bisa mencari pertolongan hanya di dalam Tuhan, bukan memohon dan berharap kepada pertolongan yang lain. Ini yang sedang Tuhan ingatkan. Dan Tuhan juga mengingatkan buat para gembala, para pemimpin, dimanapun Anda berada, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggembalakan, untuk mengarahkan, untuk mementori tiap umat yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan, sekalipun kamu tidak bisa melakukan tugasmu dengan benar, Allah sanggup melakukannya. Tapi bukankah kita dalam kehidupan kita ini harus bertanggung jawab kepada Tuhan dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Dan ketika kita meminta pertolongan, hendaknya kita datang kepada tempat yang tepat. Dan Tuhan menjanjikan, saudara-saudara, berkat-berkat yang akan dicurahkan ketika
kita fokus sama Tuhan dan berpaling dari apa yang kita harapkan dari dunia ini. Tuhan menjanjikan hujan pada musimnya dan Tuhan menjanjikan memberikan hasil yang baik buat setiap orang-orang yang tekun mencari Tuhan. Di sini Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala yang baik. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kelemahan dari umatnya. Dan di situ Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan melihat apakah umatnya ini benar-benar memiliki hati yang rindu untuk dipulihkan. Dan dikatakan Tuhan itu sanggup membebaskan setiap umatnya, bahkan memulihkan keadaan mereka. Tapi kadang-kadang perlu waktu, saudara-saudara. Perlu saat di mana kita sendiri bisa meresponi dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita perbuat. Kita hanya marah, kita hanya tidak terima dengan keadaan, atau kita bisa mengubah segala pola pikir dan perilaku kita dan mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Sampai waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita karena Tuhan melihat kehidupan kita sudah diubahkan. Kita sudah tahu apa yang benar, apa yang harus kita lakukan. Dan ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menjawab dan memulihkan keadaan kita. Kekuatan yang kita perlukan itu hanya berasal daripada Tuhan. Karena waktu itu berhubungan dengan didikan Tuhan. Waktu itu berhubungan dengan cara bagaimana kita bisa mengubahkan sifat-sifat kita, hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Segala ujian pencobaan itu dialami umat Tuhan karena pemberontakannya. Karena Tuhan ingin menyaksikan sesuatu yang berubah dari umatnya. Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan mengambil bagian dengan mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Dan terus melatih kita untuk dimurnikan dan dikuduskan sampai akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan apa yang kita lakukan selama ada pada waktu masa tunggu itu mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberikan pemulihan dalam kehidupan kita, mulut kita mengagungkan nama Tuhan. Dan inti dari Sakarya 10 ini adalah bagaimana janji Tuhan yang terdapat di ayat yang ke-12, saudara-saudara. Saya bacakan, aku akan menguatkan mereka dalam Tuhan dan mereka akan hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Seberapapun hari ini, setiap kita yang mungkin ada di dalam kelemahan secara batin maupun kelemahan secara tubuh, Tuhan berjanji, Tuhan akan menguatkan setiap kita. Dan kita akan bermegah di dalam Tuhan ketika kita meninggikan nama Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan juga kesombongan kita. Tapi bagaimana ketika kita bermegah, kitanya ada di bawah dan Tuhan di atas segalanya. Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan umat Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Sakarya 10, kiranya bisa memberkati kita semua. Dan kita tundukkan kepala berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu segala apapun yang kami pergumulkan, Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami tahu, kami yakin Engkau yang sanggup untuk menguatkan setiap kaki yang sudah goyah ya Bapa. Setiap air mata yang tercurah. Kami minta, kami butuh kekuatan dan pertolongan daripada-Mu saja ya Tuhan. Ketika mungkin ada terbersit Tuhan, kami ingin mencari pertolongan dari yang lain ya Bapa. Hari ini Kau ingatkan setiap kami untuk kami tetap senantiasa bersandar dan berharap hanya pada Allah saja. Sampai pada waktunya Tuhan memulihkan keadaan kami. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami masing-masing, untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memampukan setiap kami, Engkau memberikan setiap pesan-pesan-Mu Tuhan, perkataan-perkataan yang berasal daripada-Mu untuk bisa membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik. Karena kami ini adalah milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Untuk setiap kami ya Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin-pemimpin umat-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan dan kami mau ya Tuhan mengerjakannya dengan segenap hati kami.
Karena kami tahu bahwa pekerjaan kami, jabatan kami ini nantinya akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami pelayan-pelayan Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hari-hari ini kami semakin giat di dalam melayani Tuhan dengan hati yang benar, dengan posisi sebagai seorang hamba yang menantikan pertolongan daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Bible Study hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.